Kan monggo. Minum dulu soalnya. Oh iya boleh. Boleh. Ayo ibu mau nanya apa? Nanti terserah karena ini bulan Syawal dan sebagainya. Tadi kan ibu Ana udah bertanya. Nanti ada sambungin yang pertanyaan ibu. Ayo silakan. Tapi jangan lupa pakai password. Ngaji yuk mari. Ya. Ayo coba gimana bu? Ngaji yuk. Yuk mari. Ya. Ayo ibu silakan mau nanya apa aja. Barangkali kemarin ada ganjilan-ganjilan, unek-unek, ya kan? Orang tua mah boleh. Ya silakan mau nanya. Saya belum baik tuh nanya tuh, ntar dapat hadiah. Tawal. Habis tawal itu kan ada hadisnya ya untuk puasa. Nah itu saya itu langsungnya jauh banget, atau di situ kan dikatakan 6 hari setelah tawalan, artinya dia sudah puasa 1 tahun. Nah, saya mengalami hanya 5. Ada nggak hitungannya? Malah pada saat dapat 5 atau udah bulan Zulqa'dah gitu. Baiklah ibu. Nih ibu emang pada hebat-hebat rajin-rajin ya. Habis Ramadan pengen sawalan, habis sawalan pengen mengkodo, ya kan? Nah kita yang ibunda kita tanyain, kan sawal tuh katanya dalam hadis Sahih Bukhari 6 hari. Saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara. Jadi kalau dibilang bulan Syawal 6 hari, kalau harus berturut-turut emang ada juga hadisnya. Tapi kita ngomongin gini, kalau udah ngomongin hadis kan kita nggak ngomongin hadisnya doang bu. Kita ngomongin para pendapat ulama. Nggak bisa kita ngomong saklek hadis, saklek Quran. Kalau saklek repot jadinya, karena nggak semua orang kemampuannya sama. Seperti yang udah sering kita bahas dalam surat 64 ayat 16, coba dibuka dulu. Surat 64 ayat 16. Ini tadi seperti jamaah saya juga saya bawa nih ada Positi. Tadi Positi bilang gini, ya bu, gara-gara ibu bilang kita pergi jam 9, saya jadi kagak sholat duha nih, kayak gitu. Saya bilang gini, po, yang namanya kita ibadah sunnah itu gampang, bisa dihitung, bisa diwakilin. Contoh gini, ibu udah punya kebiasaan rakaat begini bu, rakaat kita sehari kalau yang wajib 17 ya, tambah tarawih witir 3 jadi 20. Taruhlah ibu punya kebiasaan qobliyah subuh 2, udah 22 rakaat. Tahajud 2 deh, nggak usah banyak-banyak, udah 24. Tambah duha deh tuh 2, udah berapa jadinya? 26, ya kan? Udah 26 tuh ibu selalu continue. Tiba-tiba ibu sholat duhanya lewatan gara-gara tadi mau pergi, mau kondangan, ya gue biasa 2, gue jadi kagak duha. Padahal setiap hari ibu selalu continue 26 rakaat. Nah, daripada jadi 24 enggak continue ibadahnya, di duhanya aja, di tahajudnya ditambahin, biasanya 2 jadi 4. Jadi kan tetap dalam satu hari kita tetap 26 rakaat. Jadi yang Allah minta sebenarnya bukan banyak ibadahnya, sedikit tapi rutin. Nah, saya bilang gitu sama Positi, po, kalau ternyata di duha kita kagak bisa, ntar malam tahajudnya biasanya 2 jadi 4. Begitu pula sebaliknya, biasanya ibu tahajud 2, tiba-tiba bablas tahajudnya, ganti di duhanya tambahin 4. Jadi kita tetap 26 rakaat bu. Nah ngomongin tadi kita ngomongin puasa Syawal dalam hadis 6 hari. Tiba-tiba ya kan ada 2 pendapat bu. Kalau pendapat dari Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan boleh sawalan tidak berturut-turut. Misalnya minggu pertama kita masih silaturahmi, sisa 3 minggu. Ini kata Ibnu Abbas loh ahli hadis. Sisa 3 minggu itu kita nggak selalu puasa, tapi Senin Kemis. Jadi berapa hari itu? 6 hari. Habis kan Syawal itu. Boleh nggak kayak gitu? Kata Ibnu Abbas, bukan kata saya. Boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu kata Ibnu Abbas dan kata Aisyah. Tapi kata Imam Syafi'i, Ibnu Abbas sama Imam Syafi'i mana yang lebih tua bu? Ibnu Abbas masih ketemu sama Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i abad kedua beliau. Beliau ulama abad kedua. Nah Imam Syafi'i, bukan Syafi'i nasi goreng bukan. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Apa beliau bilang? Kalau bisa, kan katanya saya kalau bisa kodok dulu, karena kodok itu wajib. Abis yang wajib beres baru yang sunnah, kata beliau. Nah kalau ikut Imam Syafi'i silakan. Abis puasa Ramadan, silaturahmi berat, udah sisa 3 minggu nih, gua kodok dulu 7 hari. Ini kalau bagi orang yang masih men, saya enggak bu. Nah kalau menopause mah enak pol. Serah dia mau sawalan dulu atau enggak, ya enggak bu? Nah kita kepotong-potong yang 7 hari, yang 14 hari. Nah gitu kan? Nah kata Imam Syafi'i kalau bisa yang wajib dulu.
Nah, wajib beres, baru sawalan. Tiba-tiba ibu Ana yang wajib dulu tuh kemarin dia kodok mau sawalat ya udah dapat 5 hari doang. Dapat nggak sih pahalanya? Kalau kita ngomongin dapat. Nah, jadi yang pertama tadi kita pakai ayat, coba dibaca tadi 64 ayat 16. Ibunda silakan dibaca. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, jadi bertakwalah kamu sesuai kesanggupanmu. Allah nggak pernah maksa, Bu. Nah, itu tadi positif. Ya, kita hilang nih duhanya. Kan ibu dapat ibadah lain, silaturahmi. Jadi duhanya dapat pahala, kalau nggak dapat duha, ibu lagi silaturahmi nih, taklim. Tahu nggak, Bu, nilai taklim kita datang pagi hari ini? Kita udah sering bahas dalam hadis kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, kemudian dia amalkan, maka sama pahala dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, sama pahala dengan orang yang nengokin orang sakit 1000 orang sakit, sama pahalanya dengan orang yang takziah ke 1000 jenazah. Nah, ibu tadi pengen sholat sunnah duha 2 rakaat, ibu sekarang pergi taklim. Kata Allah lebih besar pahala ini, karena apa? Sama juga sholat 1000 rakaat. Sanggup nggak sholat 1000 rakaat duha? Dengan taklim, ibarat katanya begitu. Jadi insya Allah pahalanya kagak berkurang. Kan kadang kita ibu suka begitu tuh, Bu. Ya, gue biasa duha, hilang dah tuh. Ya, gue biasa ngaji biar hatam. Gara-gara anak kan jadi gini. Jangan gara-gara anak, ngurusin anak sama ngaji sama pahalanya. Cuma suka begitu, suka marah-marah. Ada satu cerita, ibu-ibu, Bu, lagi ngaji. Ya, misalnya kita anggaplah nih Ibu Uma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngajinya habis maghrib dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anaknya, mak, itu sinetron Putri yang ditukar udah mulai. Oh, udah mulai ya? Iya, sadaqallahul azim. Ya, dia kagak jadi ngaji mau nonton sinetron. Maknya gaul katanya ya, habis ngaji dia mau nonton dulu. Boleh nggak begitu, Bu? Ya boleh aja. Jangan bilang lu gimana sih sinetron ditonton, ngaji dulu. Ya nggak apa-apa, dia habis nonton tadi ngaji lagi. Kata positif, iya kalau ngaji kalau ngantuk, Bu, ya besok ngajinya. Mau ngaji hari itu doang. Nah gitu. Jadi jangan terlalu kasar kata itu, jangan terlalu dibawa buru-buru yang namanya ibadah. Ibadah tuh kata Allah santai. Ada ibu buka nanti dalam kitab Sahih Muslim. Janganlah kamu berlari-larian ketika kamu menyusul waktu sholat ke masjid lari-lari. Itu artinya apa, Bu? Beribadah apapun nyantai, nggak usah yang harus gini, nggak. Biasa aja sedapatnya, Bu. Kalau ketinggalan, Mas, Bu, bener nggak, Bu? Kalau bisa tepat waktu, alhamdulillah. Kalau ketinggalan, tinggal Mas, Bu. Kalau saya gara-gara lu sini, gue jadi terlambat nih. Nah, satu sisi kita sholat, satu sisi nyakitin hati orang. Lu sih gara-garanya. Kita sholat, tapi sama orang lain kita judes. Jadi perlu pikirin juga tuh, karena kita suka kepengen sempurna ibadah pribadi, tapi ternyata ibadah sama orang jadi lupa. Ini kan bagus banget sih hubungannya ke Allah, kagak pernah terlambat ya. Tapi ke orang lain, judes banget tuh orangnya. Jadi pribadinya doang soleh, nggak soleh sosial gitu loh. Suka juga sih sama, iya bener juga ya kalau dipikir-pikir, Bu ya. Gitu. Jadi boleh, Bu. Artinya tadi Ibu saya Bulbait bilang, dapat nggak pahalanya? Dapat. Mana dalilnya? Surat 41 ayat 46 coba dibuka. Jadi dalam surat 64 ayat berapa tadi? 13 ya? 16. Ya, 16, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Biasa-biasa aja, ibu lagi dapat 2 rakaat duhanya, biarinin. Lagi kepengen besok 4 rakaat, biarinin. Yang penting tadi yang ibu imam bilang, langgeng ya nggak, Bu? Ini buru-buru. Santai aja gitu loh, yang namanya beribadah itu santai. Kalau santai enak, Bu. Surat 41 ayat 46. Coba baca. 4146. Ya, iya 4146. Ya, barang siapa, barangnya Bu Ana. Kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menjalimi hamba-hambanya. Man amila amalan solehan fali nafsi. Barang siapa yang beramal baik itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal buruk untuk diri sendiri. Udah beres, sedapatnya. Ya, siapa yang menanam dia mengetang gitu ya. Dia menuai. Apa sih itu? apa yang ditanam itu yang didapat. Nanam jeruk dapatnya jeruk. Masa nanam sirih dapatnya semangka? Itu mah lagu. Ya kan? Dari Ibu itu ya pertanyaan dari Ibu kita Kartini.